Kalena dhamma sawanang etamang kalamuttamang. Kita sampai pada bagian catatan dari e-book Riwayat Spiritual Ajahn Mun. E-book Venerable Acharya Mun Bhuridatta Thera, A Spiritual Biography by Acharya Mahabuanyana Sampano, diterbitkan oleh Wihara Bodhigiri. Penyunting adalah Bhante Titayano dan Herianto. Nama-nama penerjemah dari Thai ke Inggris maupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dapat Anda baca di bagian deskripsi di bagian bawah video ini. Catatan ini ada pada masing-masing bagian. Saya akan menjelaskan apa yang akan dibuat catatan itu terlebih dahulu jika memungkinkan. Baiklah, kita mulai. Catatan 1. Tahun-tahun awal. Mengenai Samanera, 1. Usia minimum untuk penahbisan penuh sebagai bhikkhu Buddhis adalah 20 tahun. Akan tetapi, anak laki-laki di bawah usia tersebut boleh ditahbiskan sebagai Samanera. Para Samanera mencukur kepala mereka, memakai jubah kuning, dan menjalankan 10 aturan dasar. 2 adalah mengenai tahun penahbisan Bhikkhu Ajahn Mun pada tanggal 12 Juni 1893 atau tahun 2436 sebelum Masehi menurut kalender tradisional Thailand. Nomor 3 adalah mengenai Prakru Prajuk Ubon Kun. Beliau adalah seorang upajaya. Upajaya adalah pembimbing yang memimpin penahbisan seorang bhikkhu. Kamawacarya dan Anusasanacarya secara berturut-turut adalah guru pembimbing dan guru pengajar seorang bhikkhu baru. 4 adalah keterangan tentang nama Bhuridatta. Nama Bhuridatta ditemukan dalam salah satu kelahiran lampau Sang Buddha, di mana 10 kelahiran terakhir dilalui untuk menyempurnakan 10 parami atau kesempurnaan kebajikan. Pada kelahiran kelima dari yang terakhir, Sang Bodhisattva terlahir sebagai naga agung atau Raja Naga dengan nama Bhuridatta yang berarti karunia bumi. Jenuh menjalani kehidupan di dunia bawah tanah para naga, ia naik ke permukaan bumi di mana ia ditangkap oleh seorang pawang ular yang melihat kesempatan untuk menjadi kaya dan terkenal dengan menampilkan keagungan naga di hadapan raja setempat. Walaupun ia bisa saja menggunakan kekuatan gaibnya untuk membinasakan pawang ular tersebut dalam sekejap, namun naga Bhuridatta yang mengagungkan kebajikan moral di atas segalanya tetap menahan diri dan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya dalam tanda kutip, bertahan menghadapi penghinaan. Dengan cara ini, ia mengembangkan Khanti Parami atau kebajikan dalam menahan diri hingga mencapai kesempurnaan tertinggi. Keterkaitan nama Bhuridatta dengan Sang Bodhisattva menjadikannya nama yang menjanjikan, dan mungkin dengan alasan inilah pembimbing Acharya Mun memilihnya. Menurut sejumlah uraian Pali, kata Bhuri juga dapat disamakan dengan panya atau kebijaksanaan. Oleh karena itu, Bhuridatta dapat diartikan sebagai karunia kebijaksanaan. Catatan nomor 5. Pohon jati adalah sejenis kayu keras yang berasal dari hutan dataran tinggi di wilayah timur laut Thailand. Kiasan dalam mimpi Acharya Mun terkait dengan kata jati yang juga merupakan kata Pali untuk kelahiran. 6. Lemari Tipitaka adalah sebuah lemari buku yang dirancang secara khusus untuk menyimpan satu set cetakan lengkap kitab Buddhis yang terdiri dari total sekitar 50 jilid.
7. Dutangga adalah satu kumpulan latihan yang terdiri dari 13 latihan-latihan pertapaan khusus yang dijalani dengan sukarela oleh para biku. Latihan-latihan Dutangga ini dijelaskan secara terperinci di bab berikutnya. 8. Ini mengenai 3 jubah utama, jubah luar, jubah atas, dan jubah bawah. Adalah bagian luar, bagian atas, dan bagian bawah jubah seorang biku secara berturut-turut disebut sanggati, utara sangga, dan antara wasaka. 9. Kilesa adalah istilah yang penting sekali untuk memahami tujuan latihan Buddhis, karena kilesa ini menyoroti rintangan dasar pikiran, dan oleh karena itu, ia menunjukkan apa yang perlu diatasi untuk melangkah maju di jalan spiritual. Kilesa atau kotoran batin merupakan kekuatan psikologis dan emosional yang negatif dalam batin dan pikiran semua makhluk hidup. Kilesa ini terdiri dari 3 jenis dasar: keserakahan, kebencian, dan hayalan. Semua ini adalah noda-noda yang mengotori cara orang berpikir, berbicara, dan bertindak. Sehingga oleh karenanya, merusak tujuan dan maksud keberadaan mereka dari dalam. Mengikat mereka melalui akibat-akibat yang tak terelakkan dari perbuatan tersebut. Semakin kuat pada lingkaran kelahiran kembali yang tidak berhenti. Penjelmaan mereka sangatlah banyak dan beragam. Termasuk diantaranya nafsu, kecemburuan, iri, kecongkakan, kesombongan, harga diri, kekikiran, keangkuhan, kemarahan, kebencian, dan lain-lain. Ditambah dengan semua jenis ragam yang lebih tersembunyi yang selalu menghasilkan bentuk-bentuk pikiran yang tidak sehat dan berbahaya, yang bertanggung jawab atas begitu banyaknya penderitaan manusia. Keadaan-keadaan batin yang dipicu oleh kilesa berinteraksi dan saling bergabung untuk membentuk pola-pola perilaku yang menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi manusia dan menciptakan ketidakharmonisan dunia. 10. Citta merupakan sifat dasar mengetahui dari pikiran. Kemampuan dasar untuk mengetahui yang mendasari keberadaan setiap makhluk hidup. Dalam kaitannya dengan badan jasmani, citta disebut sebagai pikiran atau batin. Umumnya, sifat mengetahui citta itu abadi, tidak terbatas dan bersinar. Namun, sifat sejatinya tertutup oleh kotoran batin atau kilesa. Dengan kekuatan ketidaktahuan yang mendasar atau awija, arusnya mengalir keluar dalam jelmaan sebagai perasaan atau wedana, ingatan atau sanya, pikiran atau sangkara, dan kesadaran atau winyana. Akan tetapi, sifat citta yang sebenarnya hanyalah sekedar mengetahui. Ia tidak timbul atau lenyap. Ia tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mati. Di dalam buku ini, citta sering disebut sebagai batin. Keduanya sama artinya. Batin membentuk inti di dalam tubuh. Ia adalah pusat, isi, dan dasar utama di dalam tubuh. Ia merupakan landasan dasar. Keadaan-keadaan yang timbul dari citta, seperti pikiran, timbul dari sana. Kebaikan, kejahatan, kegembiraan, dan penderitaan semua datang bersama di dalam batin. Ada kecenderungan kuat yang menganggap bahwa kesadaran dihasilkan murni dari interaksi yang rumit di dalam otak manusia, dan ketika otak mati, kesadaran pun lenyap. Pandangan secara mekanis ini sama sekali tidak benar. Adanya bukti bahwa sejumlah bagian tertentu dari otak dapat dikenali melalui fungsi-fungsi batin tertentu, tidak berarti bahwa otak menciptakan kesadaran. Pada dasarnya,
Otak merupakan organ yang bekerja dengan rumit. Ia menerima dan mengolah gelombang data yang masuk yang menginformasikan tentang perasaan, ingatan, pikiran, dan kesadaran. Namun otak tidak menciptakan fungsi-fungsi batin ini dan juga tidak menciptakan kesadaran. Itu semua merupakan wilayah kekuasaan citta. Untuk pembahasan yang lebih terperinci, lihat lampiran 2. Lihat juga daftar istilah nanti, glosari. 11. Ini mengenai citta acariyaman memusat ke suatu keadaan yang tenang. Ketika citta atau pikiran mengumpulkan semua arusnya yang mengalir keluar ke satu titik, inilah yang dikenal sebagai pemusatan citta. Di bawah kekuatan kilesa, arus-arus kesadaran mengalir dari citta ke dalam berbagai bentuk penjelmaan, perasaan, ingatan, pikiran, dan kesadaran. Dan melalui bentuk-bentuk penjelmaan itu, mengalir ke dalam media perasa, pandangan, suara, bau, rasa, dan sentuhan. Latihan meditasi samadhi merupakan suatu cara untuk memusatkan bermacam-macam arus ini ke satu titik pusat. Sehingga dengan demikian, citta terpusat pada sebuah keadaan yang sepenuhnya hening dan tenang. Hal ini tidak berarti bahwa pikiran dipaksa untuk dipusatkan pada satu titik, tetapi lebih kepada konsentrasi dalam arti bahwa segala sesuatu telah berkumpul bersama di satu tempat. Dengan cara ini, citta pun terserap sepenuhnya di dalam citta itu sendiri. Pengalaman yang dihasilkan merupakan sebuah perasaan yang murni dan harmonis yang begitu menakjubkan hingga tidak dapat dilukiskan. 12. Uggaha nimitta adalah gambaran yang timbul secara spontan dalam proses meditasi. 13 adalah catatan mengenai tenda payung yang lebih besar dari payung biasa yang biasa disandang oleh para biku duttanga. Payung buatan sendiri yang difungsikan sebagai pelindung yang mirip tenda ketika digantung pada dahan pohon. Selembar kain yang dijahit khusus digantung di sekeliling tepi luar payung yang terbuka, yang memanjang ke bawah sampai ke tanah, dan membentuk ruangan berbentuk silindris di dalamnya, di mana seorang biku dapat duduk bermeditasi atau berbaring untuk beristirahat dengan perlindungan yang cukup dari serangan nyamuk dan serangga lainnya, serta angin dan hujan dalam batasan tertentu. 14 adalah mengenai catatan bahwa para biku duttanga tidak mengandalkan ketenaran untuk menyebarkan pesan mereka. Mereka lebih mengandalkan keteladanan atau samici kamma. 15. Dukkha adalah suatu keadaan tidak puas yang mendasar yang melekat dalam sifat semua makhluk hidup yang ada. Berdasarkan derajat kekuatannya, dukkha dapat dirasakan sebagai rasa sakit dan ketidaknyamanan, ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan, atau penderitaan dan kesengsaraan. Pada dasarnya, dukkha merupakan landasan perasaan tidak puas yang pada akhirnya akan mengikis hingga pengalaman-pengalaman yang paling menyenangkan sekalipun. Karena segala sesuatu yang ada di dunia berkondisi dapat berubah dan oleh karenanya tidak dapat diandalkan. Dengan demikian, semua keberadaan samsara digolongkan oleh dukkha. Keinginan untuk terbebas dari kondisi ketidakpuasan ini merupakan titik mula pelaksanaan praktek Buddhis. Melenyapkan penyebab-penyebabnya atau kilesa yang kemudian melampaui dukkha
merupakan tujuan utama seorang biku. 16. Ini adalah catatan mengenai tujuan utama pemanfaatan dari apa yang ada di dalam pata atau mangkok biku. Pacawekkhana, patisankha yoniso, dan sebagainya. Seorang biku diajarkan untuk melihat keperluan-keperluannya secara bijaksana, seperti makanan, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat dalam melatih pikiran, dan untuk mengembangkan sikap merasa puas dengan apapun yang diterimanya. Ia diajarkan untuk merenungkan makanan sebagai berikut. Dengan pandangan yang tepat, ia memanfaatkan makanan yang didanakan, bukan dengan main-main atau untuk menjadi ketagihan, bukan untuk menggemukkan badan atau untuk kecantikan, tetapi hanya sekedar untuk bertahan hidup dan meneruskan fungsi tubuh, untuk mengakhiri penderitaannya, dan untuk mendukung kehidupan spiritual dengan berpikiran, oleh karena itu saya akan melenyapkan perasaan-perasaan lama yang lapar dan tidak menciptakan perasaan-perasaan baru dari kekenyangan. Saya akan mengendalikan diri saya sendiri, tidak berbuat salah, dan hidup dalam kenyamanan. 17 adalah catatan mengenai makanan bersifat menjijikkan. Patikula. Istilah ini mengacu pada sifat bawaan yang menjijikkan dan memuakan dari semua makanan. Ketika dikunyah di dalam mulut, bahkan makanan-makanan yang paling menarik di mata menjadi kunyahan yang menjijikkan. Terlebih lagi, makanan yang ada di dalam perut yang sedang dicerna dan diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Ini adalah sifat makanan yang sesungguhnya. 18. Acharya Saukantasilo 1859 sampai 1942 adalah penduduk asli Provinsi Ubon Ratchathani. Sebagai guru Acharyaman, ia memperkenalkan cara hidup Dhutanga Kamathana kepadanya. Di selang antara dua masa wasa, Acharyaman berkelana bersama Acharya Sau untuk mencari tempat perlindungan di hutan yang cocok untuk bermeditasi. Mereka bersama-sama telah diakui menghidupkan kembali gaya hidup petapa Dhutanga pengelana di wilayah timur laut Thailand. 19. Pacceka Buddha adalah seseorang seperti Sang Buddha yang mencapai pencerahan tanpa bimbingan seorang guru, namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengajarkan kepada orang lain dengan baik. Oleh sebab itu, ia tidak menyatakan kebenaran ini kepada dunia. Pacceka Buddha digambarkan sebagai seorang yang tidak banyak bicara dan menjunjung tinggi keheningan. 20. Upacara Samadhi atau memasuki konsentrasi merupakan tingkatan menengah dari samadhi sebelum penyerapan penuh keheningan sempurna atau apanya samadhi. Pada tingkatan ini, citta bisa secara aktif terikat dengan beragam keadaan internal dan eksternal tanpa kehilangan titik pusat dasarnya ke dalam. 21. Chaukun Upali atau Jan Siri Chando 1856 sampai 1932 dilahirkan di sebuah desa di Provinsi Ubon Ratchathani, tak jauh dari desa asal Acharyaman. Ia ditahbiskan sebagai biku pada tahun 1878 dan kemudian ditunjuk sebagai kepala tata usaha sangga di wilayah timur laut. Pada tahun 1904, ia menjabat sebagai kepala wihara Wat Boro Maniwat di Bangkok. Chaukun Upali merupakan sarjana Buddhis terkenal
yang selalu berupaya untuk menerapkan teori Dhamma ke dalam praktek. Atas dasar hubungan baik yang erat dan rasa hormat kepada pembimbingnya yang bijak, Acariaman pun menganggapnya sebagai seorang pembimbing dan selalu menemuinya ketika ia mengunjungi Bangkok. 22. Ini adalah catatan mengenai analisa fungsi memori yang beranggapan bahwa satu dan bagian lain dari jasmaninya sedang sakit. Ini mengacu pada sanya khanda, salah satu unsur batin dari kepribadian yang terkait dengan fungsi ingatan. Misalnya, pengenalan, penghubungan, dan penafsiran. Sanya mengenali yang dikenal dan juga memberi pengertian dan arti bagi semua persepsi pribadi seseorang. Melalui penggalian kembali pengalaman masa lalu, fungsi ingatan memberi arti tersendiri bagi setiap benda dan kemudian diperdaya oleh penafsirannya sendiri atas arti benda tersebut, yang menyebabkan ia menjadi sedih atau gembira atas apa yang dirasakannya. 23. Ini mengenai analisa proses pikiran yang mencerap jasmani sedang sakit. Ini mengacu pada sangkara khanda, salah satu unsur batin dari kepribadian yang terkait dengan pikiran dan bayangan. Sangkara merupakan pemikiran yang senantiasa terbentuk dalam pikiran dan memberi konsep kepada persepsi-persepsi pribadi seseorang. Sangkara menciptakan ide-ide ini dan menyerahkannya kepada sanya yang kemudian menafsirkan dan menguraikan ide-ide tersebut dan membuat asumsi atas arti mereka. 24. Dewa bumi atau Rukha Dewa adalah sejenis makhluk khusus bukan manusia yang mendiami alam berwujud penuh kenikmatan tepat di atas alam manusia. Mereka yang dikenal juga dengan nama Bhuma Dewa karena kesamaan alami mereka dengan bumi. Umumnya tinggal di daunan tertinggi dari pohon-pohon besar. Satu kelompok atau keluarga dari mereka seringkali tinggal bersama secara berkelompok di satu pohon. Kelahiran di alam ini disebabkan oleh jenis tindakan tertentu yang bermanfaat dan berfaedah digabungkan dengan kemelekatan yang kuat pada bidang bumi. Meskipun keberadaan mereka memiliki dasar bentuk dan unsur bumi, tubuh para dewa ini tidak memiliki unsur kasar. Rukha Dewa terbentuk dari cahaya halus yang berada di luar jangkauan indera manusia, namun terlihat jelas oleh mata batin para ahli meditasi. Sepertinya sebagian besar dewa yang menemui Acariaman selama perjalanannya sebagai biku pengembara berasal dari alam bumi ini, karena daerah-daerah liar yang terpencil selalu menjadi tempat tinggal yang disukai mereka. 25. Sawaka adalah murid langsung Sang Buddha yang mendengar ajaran Buddha dan menyatakan Sang Buddha sebagai gurunya. 26. Samadhi nimitta adalah gambaran indera yang timbul dalam cipta pada tingkat upacara samadhi atau memasuki konsentrasi. Dalam kasus Arahat Sawaka, pesan tersebut disampaikan dengan telepati melalui bahasa batin yang universal. Suatu penyampaian pesan secara langsung tanpa menggunakan kata-kata, di mana pokok pengertiannya secara keseluruhan tidak dapat diragukan, sehingga tidak tersisa kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran. Dengan tidak adanya kekaburan yang disebabkan oleh perkiraan atau penafsiran, pendengar dalam tanda kutip secara intuitif mengetahui dalam tanda kutip arti keseluruhan persis seperti yang disampaikan. 27.
Samana adalah seseorang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban umum dalam kehidupan sosial untuk menjalani kehidupan perjuangan spiritual. Di zaman Buddha, seorang samana dianggap sebagai perwujudan prinsip petapaan pengelana. Ulangi 28. Ini mengenai salah satu tingkat kesucian. Anagami atau yang tak kembali lagi adalah seseorang yang telah melepaskan 5 belenggu rendah yang membelenggu pikiran pada lingkaran kelahiran kembali, dan yang akan muncul di salah satu dunia yang disebut tempat kediaman murni setelah meninggal, untuk kemudian pada akhirnya mencapai nibbana dan oleh karenanya tidak akan pernah kembali ke dunia ini lagi. Kelima belenggu rendah tersebut adalah 1. Pandangan diri yang salah atau sakkaya ditthi. 2. Keraguan-raguan, wicikicca. 3. Sikap yang salah terhadap larangan dan sumpah, silabbata paramasa. 4. Nafsu indra atau kamaraga. 5. Kebencian atau pattiga. 29. Paticca samuppada atau sebab akibat yang saling bergantungan adalah pernyataan ringkas mengenai bagaimana ketidaktahuan yang mendasar atau awijja menyebabkan timbulnya seluruh lingkaran kehidupan yang berulang-ulang. Demikianlah catatan-catatan yang ada di bagian tahun-tahun awal. Pada video selanjutnya akan kami bacakan catatan-catatan yang ada pada bagian tahun-tahun pertengahan. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang